Di tema malam ini kita akan membahas tentang smarter experimentation ya, teman-teman, untuk mendrive digital transformasi dalam suatu organisasi, tentunya untuk bermanfaatan end customer, artinya customer yang memang langsung membeli produknya. Di malam ini saya mewakili Data Science Indonesia dan tadi sudah disebutkan ya sebagai wakil ketua, dan sejak awal bekerja saya sudah bergelut di bidang data ya di World Bank sebagai riset analis. Kemudian tumbuh besar dengan Data Science Indonesia. Saya melihat kita bikin program belajar, program sosialisasi tentang data science, big data. Terus kita juga mengadvokasi organisasi, belajar dari situ. Akhirnya tertarik untuk bikin suatu organisasi namanya IKRA, ya, perusahaan yang terpisah dari Data Science Indonesia yang memang kita fokus untuk building AI talent ecosystem. Nah, di Data Science Indonesia sendiri kami terus masih mengembangkan, dan saya sendiri punya expertise di bisnis strategi dan pengolahan data. Dan mungkin lebih dalam saya mau jelaskan tentang Data Science Indonesia nih teman-teman. Ini tempat saya tumbuh besar. Makanya saya selalu mengemphasize dan mengajak teman-teman semua untuk bergabung di komunitas Data Science Indonesia, karena ini siapapun boleh join, baik yang sudah bisa mengolah data atau baru dengar atau baru tertarik gitu. Jadi ini organisasi non-profit yang berbasis komunitas yang kita punya visi nih teman-teman sejak awal berdiri ya di tahun 2015, itu membangun ekosistem dan berinovasi dengan pendekatan data driven dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, teman-teman. Kita establish di Mei 2015 banyak program, bikin bootcamp dan sebagainya, dan menginspirasi waktu itu banyak stakeholder lah ya. Nah, sejak tahun 2015 sampai sekarang kita sudah lebih dari 10.000 anggota, teman-teman, dan kita tergabung sekarang di Telegram dan ada di Discord ya untuk diskusi dan sebagainya. Ditunggu teman-teman untuk join di website datascience.org.id. Tidak ada persyaratan, tidak ada keharusan apapun, jadi feel free untuk join. Dan kita udah lebih dari 100 project data science yang kita sudah lakukan, dan lebih dari 100 partner yang sudah bekerjasama dengan kita. Dan kita ada di 8 titik, teman-teman. Ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Nanti feel free aja kalau ada base-nya ternyata bukan di Jakarta atau di Jawa, ada di Sumatera, di Sulawesi, feel free untuk menginformasikan, nanti di-invite ke grup spesifik ke masing-masing provinsinya. Ya, sebelum mulai, ini ada part pertama yang mau saya bahas terkait tantangan ketika suatu organisasi fokus pada pelanggan ya. Artinya fokus bagaimana bisa men-serve, bisa menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan consumer, pelanggan kita. Nah, di sini kita punya tantangan, teman. Ada 3 secara umum ya, dari salah satu teknologi tools yang cukup aman menyebutkan ada 3. Ketika kita melakukan suatu pendekatan customer centric, ada 3 tantangan. Pertama, dalam sisi culture, membangun culture di suatu organisasi, mulai dari eksekutif sampai artinya karyawan ya, untuk bisa membudayakan, membiasakan berorientasi pada pelanggan gitu ya. Artinya mulai dari kebiasaan ya, pendekatan harus data driven dan seterusnya. Nah, ini yang pertama kali harus dibangun, dan pastinya harus didukung oleh leadership ya, artinya oleh buy-in dari board gitu, dari direktur atau C-level untuk bisa membangun culture ini gitu. Ini hal pertama yang krusial yang harus ada ketika kita berfokus pada customer centric. Kedua, yang nggak kalah penting, ini mungkin teman-teman sering lihat kalau dulu ya, saya baca di salah satu artikel Starbucks mulai dari product centric berubah shifting di customer centric, yang itu perubahannya besar-besaran. Yang tadinya timnya silo, bisa antar region, bisa antar produk bahkan gitu ya. Ini harus terintegrate, artinya punya mindset gimana caranya bisa serve the best customer-nya dan menyesuaikan dengan kebutuhan customer.
Di sini artinya bukan hanya sekedar ada tim yang di-assign, tapi juga dari budaya yang dibangun punya mindset untuk bagaimana dari challenge silo antar tim, ya, kemudian mungkin di suatu platformnya belum menyesuaikan sesuai journey customer-nya, gitu. Artinya di sini customer experience-nya harus dibangun sesuai dengan kebutuhan customer. Gitu. Jadi mindset itu yang harus dibangun, disesuaikan dengan kebutuhan customer. Teman-teman bisa lihat di banyak platform e-commerce, ya, mungkin di Telkomsel juga pasti sudah berorientasi ke customer centric. Ya. Nah, hal yang mungkin tidak kalah penting dan menjadi pembahasan utama, khususnya dari saya, adalah terkait tentang data dan teknologi di sini. Nah, terkait data teknologi sebenarnya challenge-nya teman-teman sering dengar ya, banyak big data, ya istilah big data. Tapi yang menjadi masalah pertama terkait silo nih. Artinya datanya belum terintegrasi. Banyak data di suatu organisasi tapi tersebar, tidak terintegrasi. Nah, ini menyebabkan data itu bisa jadi ketika diolah nggak kurang bermakna atau bahkan tidak bermakna gitu. Jadi satu, pastikan datanya terintegrasi. Yang kedua, pastikan datanya itu punya nilai gitu. Bukan data yang ternyata tidak valid gitu ya. Tidak, ternyata cara pengumpulannya salah dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, tapi yang tidak kalah penting bukan hanya sekedar tidak terintegrasi dan juga kualitas datanya, tapi juga hal seberapa banyak nih, seberapa besar data yang dimiliki, seberapa detail data yang dimiliki. Nah, ini yang mungkin menjadi pembahasan yang menarik ya di era big data, ya, bukan hanya soal integrasi, tapi juga soal besar atau frekuensi dari data yang dimiliki. Nah, berkaca dari 4 company yang teman-teman sering dengar, mulai dari Uber, Airbnb, Facebook, ya, Alibaba, mereka punya kesamaan nih teman-teman. Mereka bisa shifting dari unicorn, transformasi menjadi IPO, perusahaan terbuka. Mereka punya satu kesamaan, teman-teman, yaitu digital data. Memang tidak harus kita ketika berfokus pada pelanggan itu harus menggunakan digital data, tapi di era sekarang, di zaman sekarang, digital data ini menjadi suatu hal yang penting ya teman-teman, dan sering menjadi tolak ukur untuk pengembangan bisnis suatu perusahaan. Nah, ini menjadi bukti di beberapa perusahaan besar ya, teman-teman tahu di perusahaan bank, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan juga Google. Ya, beberapa contoh data ya seperti dari data media, konsumsi media, kemudian data dari suatu platform apps misalnya, terus kemudian dari situ kita juga melihat pola data ya, perubahan mobilitas dari suatu titik ke titik lain, dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, dan juga melihat pola dari suatu waktu ke waktu yang lain. Nah, ini yang menyebabkan perubahan atau interaksi data ini yang akhirnya membuat data semakin besar, semakin banyak, dan ketika kita bisa capture, ya, capture, bisa mengumpulkan, dan kita bisa mengolahnya. Nah, disinilah peran pentingnya tadi digital data dan melihat behavior dari customer. Gitu. Jadi berawal dari tantangan 3 hal tadi, saya fokus di data dan teknologi ya di sini. Sekarang kita punya bisa dibilang privilege atau juga challenge sebenarnya ketika kita menghadapi data yang besar, digital data yang masif, yang bayangin setiap detik, mungkin kalau di Telkomsel satu customer telepon aja itu dalam sehari itu berapa banyak data yang terkumpul, bayangin berapa juta customer yang terkumpul. Nah, ini semua tercapture, ini semua ketika kita bisa mengolahnya, bisa membuat data itu menjadi sebuah nilai yang bermakna, ini yang dinamakan kita bisa baru berfokus pada pelanggan. Artinya kita bisa melakukan transformasi digital yang bisa memberikan manfaat untuk pelanggan. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh, saya mau highlight tadi ya soal tantangan yang kita hadapi di era transformasi digital berfokus pada pelanggan. Nah, hal yang kedua yang ini
Tadi sempat disinggung sama Mas Umar ya, dan juga Mbak Fani terkait resource nih, teman-teman. Artinya talent yang akan mengerjakan untuk proses melakukan perubahan digital transformasi. Secara umum kami ya di tempat saya bekerja dan juga di Data Science Indonesia coba men-summarize 3 role yang setidaknya selalu ada dalam proses pengolahan data. Kalau tadi Mas Umar ada di data engineering, data scientist, dan machine learning engineer, mungkin saya capture 3 hal itu dalam dua role yang ada di kiri dan tengah, data engineering dan data science. Nah, dari kedua ini saya coba ulang ya, jelaskan lagi. Tadi mungkin sudah disampaikan Mas Umar, tapi saya nggak akan lebih dalam. Satu, data engineering ini yang akan menyiapkan untuk sampai datanya bisa diolah. Artinya akan melakukan pre-processing untuk sampai datanya bisa dikonsumsi oleh data scientist. Jadi make sure data ini bisa diolah. Dan biasanya di leverage ya, ini bisa dari sisi data engineering atau data science untuk menjadi seorang machine learning engineer yang tadi kalau di Mas Umar sampaikan yang akan mendeploy model yang akan dibuat. Nah, siapa yang membuat modelnya? Nah, itu yang akan membuat modelnya atau melanjutkan proses dari yang pertama adalah data scientist. Jadi setelah datanya sudah disiapkan, data scientist akan mengolah datanya, membuat suatu menjawab business case-nya. Misalnya case-nya adalah membuat suatu prediksi, berarti akan membuat supervised machine learning model misalnya. Atau misalnya kalau dibuat di case yang saya bawa di malam hari ini, melakukan unsupervised machine learning, membuat segmentasi dari behavior customer yang di capture. Dari proses pertama data disiapkan, kemudian diolah. Nah, setelah diolah, data itu ditranslasi menjadi sebuah keputusan atau disajikan, dinarasikan, dikomunikasikan ya ke leaders atau ke masyarakat umum. Nah, ini biasanya mentranslasi adalah orang-orang kita sebutnya data eksekutif. Ada yang menyebut business analyst, ada yang menyebut data analyst, mungkin lebih common lebih disebut business insight analyst ya. Jadi orang-orang yang bisa punya kemampuan untuk menarasikan, punya kemampuan data storytelling yang baik, data visualisasi yang baik, gitu, untuk bisa memanfaatkan atau mengkomunikasikan hasil data yang sudah dibuat oleh dua role sebelumnya nih, data engineer dan data science. Kemudian proses yang kita perlu ketahui ya, tadi disinggung sudah juga. Nah, saya mau meng-highlight dari setiap analytic stage ya, tadi Mas Umar udah mengamalkan dari proses pengolahan data sampai yang stage paling tinggi, yang advance ya. Di sini saya mau meng-highlight bahwa tidak selalu semua case itu dibuat dalam bentuk optimisasi. Gitu. Terkadang masalah bisnis atau kebutuhan bisnis di suatu organisasi bisa hanya sampai di tahap descriptive analytics, karena memang case-nya diminta untuk menggali data yang ada menjadi sebuah insight, membuat suatu dashboard. Gitu. Jadi tidak selalu dibuat case yang sifatnya prediksi menggunakan machine learning dan seterusnya. Tidak selalu. Tapi memang dua kategori predictive dan optimization ini kita sebut advance karena memang perlu metode-metode yang advance untuk menyelesaikannya. Nanti kita akan bahas metodenya apa aja. Tapi yang mau saya highlight, satu, tidak selalu harus mencapai stage paling tinggi. Yang kedua, mostly time consuming itu bukan di stage terakhir, tapi di 3 awal, gitu teman-teman. Nah, di sini yang perlu diperhatikan paling challenge sebenarnya di part data management. Nah, data manajemennya di tahap mana kita paling sering mendapatkan challenge itu di data preparation, teman-teman. Ketika data sudah dikumpulkan, tapi datanya itu disiapkan untuk sampai bisa diolah. Itu harus pemilihan fitur dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, hal yang juga tidak kalah penting adalah kita harus mengetahui ini teman-teman OLAP dan OLTP. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ada dua istilah ini. Yang pertama adalah OLTP, itu artinya online transaction process. Ya, biasanya prosesnya itu kalau ngelihat 3 kotak yang ada di sini itu hanya proses yang biru yang dijalankan. Gitu. Jadi biasanya data yang ada, data transaksi misalnya di suatu perbankan, kita mau lihat jumlah transaksi dalam hari ini berapa, jumlah
dana yang ditarik. Jadi sifatnya cuma jumlah pengurangan gitu, mensummarize. Ya. Tapi dengan adanya teknologi big data, ada proses OLAP. Ya, OLAP di sini artinya online analytics processing. Kita bisa melakukan sebuah analisis, gitu, melakukan suatu pendekatan yang kompleks, melakukan sebuah prediksi, terus kita melakukan pengelompokan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlu mengetahui ada step yang merah nih teman-teman, data processing dan analisis. Nah, ini arsitektur ini yang kita perlu ketahui ya, mulai dari nanti toolsnya apa saja. Nanti mungkin kalau bicara pertanyaan di masing-masing part ini pasti ada teknologinya sendiri. Tapi sekedar informasi ada dua nih teman-teman proses untuk arsitektur teknologi OLTP dan OLAP. Nah, ini yang perlu diketahui mau role-nya apapun sehingga tahu proses pengolahan data sejak awal dari mulai pengumpulan data ya, melakukan proses ETL, masuk ke data warehouse, kemudian kita buat suatu data mart ya, kita melakukan sebuah analytics di dalamnya, terus buat BI atau kemudian kita buat tabel dan seterusnya. Ini sangat bergantung dari arsitektur teknologi yang kita gunakan gitu. Makanya tadi data dan teknologi, karena teknologi juga penting untuk bagaimana kita bisa mengolah data dengan benar ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, tadi kita udah bahas peran data profesional, ada tiga, data engineer, data scientist, dan data eksekutif, dan proses secara umum, analytics stage-nya, dan bagaimana arsitektur teknologi. Dan kita lebih dalam di sini, proses analytics-nya seperti apa, proses pengolahan data science-nya seperti apa. Di sini ada metode yang paling common, tadi juga sudah dijelaskan Mas Umar, yaitu CRISP-DM. Mulai dari business understanding, memahami konteks suatu masalah, kemudian kita melakukan data understanding, kita gali ada informasi apa saja dari data yang kita miliki, kita dapat profile dari datanya. Nah, biasanya tadi hal yang paling challenging dan juga cukup krusial di data preparation, ya, kita menyiapkan datanya untuk sampai bisa diolah. Nah, di sini datanya divalidasi, gitu. Kita cek ada yang missing atau tidak, apakah ada yang outlier dan seterusnya. Dan ini terus sifatnya iteratif, ya. Dari data preparation ke data validation, dan pun dari data validation ketika datanya sudah kita jamin ini valid, kita coba lakukan modeling dan itu perlu dicek kembali ya, sesuai dengan datanya. Kemudian setelah selesai kita membuat suatu model, kita evaluasi, baru kita deploy ke suatu big data environment, misalnya atau big data cluster. Jadi proses ini terus berlanjut ya, terus kita evaluasi sampai mengikuti perubahan tren yang terjadi. Nah, lebih dalam melakukan proses analytics ini biasanya ada dua pendekatan teman-teman ya. Ada sebuah data, ada sebuah kebutuhan gitu. Ada dua approach yang teman-teman mungkin paling sering dengar di Tesla atau Toyota nih. Nah, Tesla menggunakan bottom up approach atau Toyota menjelaskan dengan top down approach. Nah, maksudnya bottom up approach itu apa? Kita melihat dari data yang tersedia, kita coba kembangkan ada business case apa nih. Kita coba gali ada business case apa. Nah, beda halnya dengan top down approach, kita dapat instruksi nih dari leaders kita, atau bisa dikatakan kita dapat challenge, ada problem yang kita harus selesaikan, jadi problemnya sudah di-define. Nah, biasanya untuk menyelesaikan suatu masalah, kita perlu keseimbangan antar keduanya. Nah, keseimbangan antar keduanya ini sangat penting untuk kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian dari pendekatan ini kita coba zoom in lebih dalam. Tadi saya sempat sebutkan, saya sudah singgung analytics life cycle-nya seperti apa. Kemudian bagaimana approach pendekatannya mulai data yang tersedia dari data yang ada dan business case yang sudah di-define, kita ketemu di tengah. Nah, kemudian di analytics life cycle ini, hal yang juga saya mau highlight adalah dua terakhir nih. Bagaimana mengkomunikasikan hasil dan juga mengukur keefektifan dari hasil yang dibuat. Artinya perlu ada monitoring, evaluasi dalam hal bisnis, bukan dari sisi tadi evaluasi model. Nah, hal ini yang juga terus harus bersinergi atau align dengan tim teknis atau tim data. Jadi tim data dan tim bisnis harus saling align untuk bisa bersama-sama mengkomunikasikan hasil dan juga mengukur keefektifan dari model yang dibuat. Nah, ini slide-slide berikutnya saya akan membahas berkaitan tentang beberapa approach atau metodologi yang common dibahas di seputar analytics. Yang paling sering adalah tentang korelasi dan causality, teman-teman. Ini
kita lihat ada tren antara perceraian dan juga konsumsi margarin nih. Nah, dilihat dari sini ternyata ada keterhubungan gitu. Dengan menurunnya konsumsi margarin ternyata menurun juga tingkat perceraian. Nah, apakah penurunan konsumsi margarin ini juga menyebabkan menurunnya tingkat perceraian? Nah, secara statistik korelasi tidak menjamin atau tidak membuktikan bahwa akan terjadi sebab akibat gitu. Causality. Artinya di sini perlu dicek kembali, perlu ada causal evidence ya, sehingga kita perlu terusin lagi bisnis prosesnya dan sebagainya. Nah, hal ini yang paling sering kita perlu uji ya teman-teman dari variabel atau parameter yang kita miliki untuk punya korelasi dan causality. Gitu. Mungkin di beberapa uji statistik ada namanya multikolinearitas. Nanti itu ada pembahasan lagi. Artinya kita perlu tahu keterhubungan antar variabel itu sifatnya seperti apa. Ada hubungan, hanya sekedar hubungan atau ada hubungan sebab akibat. Nah, itu yang perlu dicek. Nah, yang hal juga paling common yang kita perlu ketahui adalah tentang garbage in, garbage out nih. Nah, ini berkaitan tentang kualitas data. Kalau kualitas datanya baik akan menghasilkan output yang bermakna, yang sesuai. Tapi kalau misalnya ternyata kualitas datanya buruk, bisa menyebabkan misleading. Nah, artinya output yang dihasilkan tidak sesuai dengan objektif dari bisnis yang di-define. Tapi seringkali memang kita berhadapan dengan data yang besar, ternyata datanya belum bersih atau belum memiliki kualitas yang baik. Sehingga memang kita perlu memperbaiki ya teman-teman kualitas data secara kontinu. Jadi bukan berarti data yang buruk atau yang belum bersih ini dibuang, tapi juga kita harus upgrade untuk membuat kualitas datanya baik. Nah, ini ada satu simple proses teman-teman untuk mengecek kualitas data ya. Apakah data ini kita bisa trust atau enggak? Ya, nanti deck ini bisa diperhatikan ya, ini ada HBR dari sumbernya dari HBR untuk cek apakah data ini punya kualitas baik atau enggak, bisa digunakan atau tidak. Nah, simpelnya kita perlu punya flowchart untuk mendefine data kita apakah punya kualitas baik atau tidak. Dan yang saya note juga dari HBR ini, setiap proses pengolahan data, kita harus tetap punya intuisi teman-teman di atas pengolahan data ini, sehingga kita bisa make sure gitu. Pertama, kita harus bertanya apakah hasil dari pengolahan data ini fit dengan situasi yang ada. Make sense nggak nih? Itu yang pertama. Kedua, ketika nggak make sense, kita juga perlu cek lagi datanya benar apa enggak. Gitu. Nah, yang ketiga, kita juga perlu bertanya atau berdiskusi dengan stakeholder yang lain, bisa dengan analis atau mungkin subject matter expertnya, gitu, memahami konteks masalahnya, sehingga kita punya pemahaman yang utuh dan kita juga bisa memberikan input nih dari proses pengolahan data. Karena nanti ada salah satu part tadi ya, ngomongin data preparation atau mungkin dikenal feature engineering, bukan hanya teknik yang digunakan, tapi intuisi pengalaman bisnis, membuat suatu parameter atau jam terbang kita untuk membuat suatu atribut gitu ya, dari atribut yang tersedia itu menjadi hal yang penting untuk membuat model ini robust atau tidak, bisa menjawab kebutuhan bisnis atau tidak. Nah, hal lain yang paling juga common adalah tentang proses pengolahan data ya. Ada dua, deskriptif dan inferensial. Deskriptifnya lebih ke mensummarize, menyimpulkan, ngumpulin, mensummarize, presenting data. Dan inferensial nih, mencoba membuat suatu kesimpulan dari sampel data yang menggambarkan populasi. Jadi ada uji statistik, gitu ya, ada pembuatan model statistik. Ini ada dua approach yang common yang biasa digunakan untuk proses pengolahan data. Ya. Dan yang sering juga didiskus adalah tentang apakah statistik dan big data ini mana yang digunakan, menggunakan survei apa digital data nih. Ini bergantung dengan kebutuhan teman-teman, karena masing-masing punya kekurangan gitu ya. Ada isunya nih, big data kadang datanya besar tapi tidak representatif. Kalau menggunakan differential statistik, kadang sampel datanya sangat sedikit gitu. Makanya tadi advanced analytic, metodologi yang disebutkan di analytics stage itu menjadi hal yang penting untuk bisa menyesuaikan gitu dari data yang tersedia. Terakhir mungkin saya akan cepat. Ada dua case yang common yang dilakukan di
digital data atau di data behavior, hal yang mau saya highlight adalah di era sekarang penggunaan berbasis melakukan transformasi digital berbasis pelanggan itu yang mau saya lihat di sisi ketersediaan data dan seberapa detail datanya. Semakin detail datanya akan semakin baik, apalagi kalau kita bisa capture interaksi data pelanggan. Gitu. Jadi bukan hanya misalnya kita melihat berapa hari ini melakukan transfer atau transfer antar bank ini suatu akun ini berapa, bukan, atau spendingnya dalam hari ini tuh berapa, tapi kita capture setiap transaksi gitu. Jadi detail transaksi di setiap customer itu juga menjadi penentu teman-teman untuk kita bisa capture behavior-nya seperti apa. Nah, secara umum ada 4 proses ya teman-teman yang mau di highlight. Pertama, feature engineering ya, kita coba membuat suatu spesifik atribut yang menggambarkan profil dari customer-nya. Yang kedua, kita coba melakukan segmentasi, teman-teman, pengelompokan ya, persamaan interest, persamaan perilaku dari nasabah yang ada. Yang ketiga, kita mencoba melakukan rekomendasi produk nih yang sesuai dengan masing-masing cluster segmen tadi. Kemudian langkah terakhir ya dalam sisi bisnis, kita perlu membuat produk campaign yang tepat yang dibarengi dengan business metrics yang jelas ya masing-masing segmen. Nah, masing-masing feature engineering ini artinya menjadi penentu. Tadi yang saya sempat sebutkan dari parameter atau atribut yang ada, kita bisa come up dengan variabel atau atribut-atribut baru yang menggambarkan karakteristik datanya atau membuat model yang kita buat ini menjadi robust. Di antaranya contoh di salah satu data di bidang finansial, kita coba buat dari atribut yang ada, kita buat satu variabel namanya channel untuk menggambarkan channel yang digunakan apa. Merchant, dia biasanya merchant yang dibeli itu merchant apa, terus melihat perilakunya nih, gitu, perilakunya seperti apa nih dari satu waktu ke waktu lain, misalnya kita lihat dalam bulan atau parameter-parameter lainnya. Nah, feature engineering ini jadi krusial tadi dalam pembuatan model, sehingga biasanya cukup makan waktu cukup lama di part ini. Kemudian yang berikutnya juga paling penting adalah melakukan segmentasi. Gitu. Segmentasi tadi tidak hanya berdasarkan data yang agregat, jadi kita mensegmentasi dari setiap interaksi data dari masing-masing pelanggan. Jadi bayangin teman-teman dalam satu bulan, setiap kalau kita benar-benar dapat detail datanya, setiap customer kan sangat besar. Kita bisa lihat pola transaksi satu orang customer itu seperti apa. Gitu. Jadi kita benar-benar bisa melihat kemiripan antara satu customer ke customer lainnya dalam beberapa parameter gitu. Bisa dari sisi interest, frekuensinya, gitu, seberapa besar spending dan seterusnya. Parameter yang nanti kita bisa define sesuai dengan bisnis objektifnya. Dan hal terakhir, sebelum kita merekomendasi produk, ada dua metode nih teman-teman biasanya lakukan. Pertama berdasarkan collaborative filtering. Jadi kita melihat kemiripan antar behavior antar user ya. Dan juga melihat rating dari produk yang diberikan. Misalnya punya kemiripan sama-sama suka sport. Kalau range-nya lebih besar dari 80%, berarti dia dikategorikan segmen yang suka sport. Dan dilihat kemiripan-kemiripan lainnya. Jadi bukan hanya satu parameter. Dan yang kedua bisa dilihat dari content based filtering, jadi kemiripan antar konten dari masing-masing user. Nah, ini dua metode yang biasa dilakukan untuk melakukan rekomendasi produk dari masing-masing segmen. Terakhir, ada 3 hal yang paling common ya dalam memberikan suatu strategi marketing. Pertama, tadi kita udah melakukan segmentasi. Kedua, kita harus menargetkan gitu. Tadi Mas Umar sempat bikin kuadran, mana nih segmen customer yang mau kita sasar. Segmen ini kita harus berikan produk ini dengan cara A. Segmen ini nggak perlu ditreatment. Segmen ini perlu ditreatment dengan cara B, produk 1 gitu, dan seterusnya. Dan itu juga selain menargetkan segmen, kita juga harus membuat program-program yang relate ya dari teman-teman yang relate dengan masing-masing segmen gitu. Jadi ada marketing program apa, campaign-nya seperti apa, loyalty programnya seperti apa. Nah, itu yang juga perlu disesuaikan. Mungkin itu dari saya yang ingin disampaikan di malam hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Feel free kalau ada pertanyaan dan input. Saya kembalikan ke Mbak Cina.
Baik, terima kasih banyak Mas Nabil. Tepuk tangan secara virtual. Oke, dapat banyak